Hai para milenial dan generasi Z, apakah kalian setuju dengan pendapat ini? Milenial susah atur uang, tanda tanya, karena suka boros dan kesulitan menabung. Dan sebuah survei bertajuk The Future of Money mengungkapkan 69% generasi milenial Indonesia tidak memiliki strategi investasi. Sebelum kita bahas dan melanjutkan, jangan lupa klik subscribe dan like-nya, dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya ya. Halo, kembali lagi bersama Mimin Freddy. Seperti dalam intro permulaan tadi, milenial susah atur uang. Coba kalian lakukan 4 tips berikut ini. Milenial Indonesia disebut sebagai generasi yang kesulitan mengatur uang karena boros dan kesulitan menabung. Bahkan sebuah survei bertajuk The Future of Money mengungkapkan 69% dari generasi milenial Indonesia tidak bisa memiliki strategi investasi. Kondisi di atas salah satunya didorong oleh faktor ketakutan akan tertinggal suatu tren yang ada di sosial atau fear of missing out atau disingkat FOMO. Namun sebagai generasi yang lahir di masa peralihan teknologi hingga sepesat sekarang, generasi milenial sebenarnya diuntungkan dengan kemudahan yang diberikan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Bahkan dengan perkembangan teknologi sekarang, milenial juga dimudahkan untuk mengelola keuangannya. Saat ini terdapat banyak sekali cara untuk mengatur keuangan dan produk investasi karena perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan milenial. Salah satunya adalah produk derivatif dari emas, minyak, dan valuta asing. Dan berikut adalah 4 tips mengatur keuangan untuk milenial dengan memanfaatkan teknologi digital. Pertama, mencatat pengeluaran. Salah satu fitur yang kini banyak ditawarkan dalam aplikasi digital bank adalah spending tracker. Dengan fitur tersebut, nasabah dimudahkan untuk mencatat pengeluarannya. Dengan mencatat pengeluaran dapat membantu seseorang mengalokasikan dana untuk membuat pos-pos pengeluaran yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga pengeluaran yang tidak penting dapat dikurangi. Fitur ini juga memungkinkan nasabah menentukan prioritas pengeluaran, sehingga dapat membuat keputusan-keputusan yang bijak dalam menggunakan uang. Yang kedua, mempersiapkan dana darurat. Dana darurat adalah simpanan yang dapat digunakan kapanpun untuk berbagai keperluan mendesak. Untuk milenial, umumnya dana darurat yang dimiliki harus sebanyak 5 hingga 6 kali dari total pengeluaran dalam 1 bulan. Namun total dana darurat yang dibutuhkan setiap orang akan berbeda-beda, tergantung banyaknya pengeluaran dan jumlah orang yang harus ditanggung. Saat ini juga sudah banyak nih aplikasi digital bank yang memberikan beragam pilihan produk keuangan yang dapat dimanfaatkan sebagai dana darurat. Yang ketiga, cobalah mulai berinvestasi. Investasi merupakan salah satu alternatif mengelola keuangan yang harus dimulai sejak dini. Seperti menabung, investasi juga dapat dilakukan untuk tujuan jangka pendek dan juga jangka panjang yang dapat digunakan sebagai keuntungan di masa mendatang. Pilihan investasi yang tersedia pun kini semakin beragam, mulai dari reksadana, emas, valuta asing, hingga aset kripto yang saat ini sedang populer. Selain itu, berkat perkembangan teknologi, kini terdapat instrumen investasi derivatif emas, kontrak yang ditransaksikan baru dalam bursa, di mana pembeli dan penjual setuju untuk menyelesaikan transaksi pada harga tertentu dan waktu di kemudian hari. Dan yang keempat, trading. Jika ketiga hal di atas sudah dilakukan secara teratur, maka tingkatkan selanjutnya yang dapat dilakukan milenial untuk mengelola keuangan mereka adalah trading. Saat ini juga sudah terdapat beragam produk trading, mulai dari saham, forex, exchange atau forex, hingga aset kripto. Ketika trading saham, traders membeli atau menjual saham suatu perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam pasar forex, trader akan memperdagangkan sepasang mata uang
dan trading aset kripto bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari volatilitas pasar. Demikian guys podcast kita tentang untuk mengatur uang khususnya bagi kalian kaum milenial dan generasi Z, seperti yang sudah Mimin Freddy sampaikan tadi bahwa kalian juga harus berhati-hati karena beberapa hari ini di negara kita sudah banyak sekali bentuk penipuan mulai dari trading, investasi dan lain-lain. Jadi cari lembaga-lembaga seperti Bapepti, lembaga otoritas keuangan yang sudah diakui oleh negara, dan pastikan nama-nama mereka sudah ada dalam perusahaan tersebut. Jangan lupa bagikan konten ini kepada teman kalian agar makin banyak yang teredukasi, dan jangan lupa juga tulis komentar kalian di kolom komentar jika ada hal yang pengen kalian diskusikan bersama yang lain sehingga dapat menambah wawasan kita semua. Dan juga bagi kalian yang sering bersama dengan kami, jangan lupa dukungannya untuk mengklik tombol subscribe-nya, aktifkan tombol loncengnya, dan sampai jumpa pada podcast berikutnya.